Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya kita akan ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian jujur kepada diri sendiri, orang lain, dan jujur kepada Allah. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang tiang muliakan, tiang hormati bapak-bapak, para tuan guru, para penglingsir, para sesepuh, para tokoh, para pimpinan organisasi, bapak-bapak, para tokoh dan sesepuh masyarakat yang tiang hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara tiang, semeton tiang yang tiang cintai, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Walillahil hamd. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada sore hari ini kita bersama-sama berbahagia insyaallah. Tiang alhamdulillah bersyukur berbahagia. Tiang agat senang bergembira karena dapat bersama-sama kembali bermuajahah bersilaturahim dengan pelungguh semua. Wah, lai tiang kangen lai sida ibu-ibu. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu muslimat si arak le dusun ajan. Muslimat si arak lek loyok, muslimat si arak lek kota raja, dan yang ada dimanapun, sebab lek dalam majelis dakwah, lek dalam pengajian tiang lihat bahwa raghbah, bahwa semangat, bahwa kecintaan, kesenangan dari kaum muslimat untuk hadir lek pengajian tampaknya melebihi kaum lelaki. Luwean dengan Nina, alhamdulillah. Ini menunjukkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa insyaallah nisa'u Nahdlatul Watan bi khair, bahwa muslimat Nahdlatul Watan dalam keadaan bi khair, dalam keadaan baik, dalam keadaan afiat insyaallah. Mudah-mudahan si mama endah nggih. Si Nina lek dalam Nahdlatul Watan bagus solah pacu ngaji. Mudah-mudahan si mama endah.
Tejak semamakda pacu-pacu hadir lek pengajian gih. Mudah-mudahan. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memang menerangkan bahwa orang-orang yang beriman antara si mama barang si nina harus saling mendukung, harus saling membantu dalam kebagusan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bahwasannya dengan si beriman, si mama barang si nina, orang-orang muslim dan muslimah, sebagian mereka adalah pembantu dan penolong bagi sebagian yang lain. Saling dukung mendukung, saling membantu dalam apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya saling tolong menolong dalam melaksanakan ajakan kebaikan, saling memperingati di dalam menjauhi segala macam yang mungkar. Itulah semangat si harus tumbuh dalam masyarakat, dalam umat Islam. Si mama barang nina pada saling bantu dalam kesolahan dan sama-sama saling memperingatkan untuk menjauhkan diri dari segala macam kemungkaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, nahdiyat yang berbahagia. Tentu tiang yakin dalam atin pelunggu endah, sebagaimana arak dalam atin tiang endah. Tentu kita sama-sama merasa rindu, bapak-bapak, ibu-ibu, nggih. Tiang sudah demikian lama, beberapa bulan, 1 bulan atau bahkan mungkin 2 bulan, tiang tidak dapat langsung bersilaturahim dengan jasad tiang menuju kepada jamaah-jamaah. Walaupun setiap hari, setiap pagi, setiap malam, suara dakwah pengajian terus berkumandang, tetapi jasadian awak tiang belum sempat untuk berkumpul bersilaturahim dengan pelungguh. Alhamdulillah pada sore hari ini tiang dapat kembali bersama-sama. Dalam rentang waktu beberapa saat, ndek mau bareng-bareng. Tiang berharap walaupun terjauh ibu-ibu bapak-bapak, tetapi mudah-mudahan hati kita tetap bersama, nggih. Mudah-mudahan kita tetap saling ingat, tetap kokoh, tetap teguh pendirian, tegak di dalam prinsip kita, tetap tegak teguh di dalam iman dan takwa. Tetap jaga apa yang dulu merupakan wasiat-wasiat dari Syekhuna wa murabbi arwahina Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, si nyuruh kita tetap selalu mengajak kita untuk menjaga kekompakan, kompak, utuh, bersatu sebagai satu umat. Kenapa demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Sebab al-ittihad masdarul quwwah. Kita muntemele berdua kekuatan, muntemele berdua aji. Apabila temelet umat Islam menjadi umat si berdua kekuatan, umat yang disegani oleh kawan, yang dihormati oleh kawan, disegani oleh lawan, maka umat Islam harus kompak, utuh dan bersatu. Kita muntemele organisasi Nahdlatul Wathon sebagai wasilah langan si tepilen, karena langan sinu kan luwe langan-langan untuk menuju kepada keredaan Allah, luwe langan-langan perjuangan di atas dunia sini. Nah, kita sebagai warga Nahdlatul Wathon secara sadar dengan ikhlas kita milen Nahdlatul Wathon jari langan perjuangan teh. Tentu ibu-ibu, tentu ke. Nah, kita milen Nahdlatul Wathon sebagai wasilah, sebagai langan perjuangan. Apabila kita ingin Nahdlatul Wathon
dihormati oleh kawan, disegani oleh lawan, dalam artian adik muntemele organisasi ente berdua kekuatan, maka kita harus menampakkan keutuhan, kekompakan, dan kebersamaan. Tentu yang dimaksudkan kekompakan lek dalam hal si ngumbe, lek dalam hal-hal yang memang sesuai dengan tuntunan agama. Lek dalam hal-hal si memang merupakan kebaikan, hal-hal si ittifaq selaku ulama merupakan kebaikan. Lek dalam masalah membangun madrasah, lek dalam masalah menghidupkan majlis taklim, lek dalam masalah menjalankan syiar-syiar agama, menghidupkan syiar-syiar Islam, itulah tempat kita kompak di dalam Nahdlatul Wathon. Memang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siaran berjuang lek dunia tentu pasti akan memperoleh tantangan dan cobaan. Semakin belik perjuangan semakin mulia tujuan dari perjuangan kita, akan semakin besar tantangan yang akan kita terima. Kalau pelungguh lihat dalam sejarah Islam, laik para sahabat-sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berjuang untuk apa? Memperoleh jannah. Apa itu jannah? Jannah maknanya syurga. Perjuangan dari para sahabat tidak hanya perjuangan dengan kata-kata, dekna sekedar perjuangan isi raos doang. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya perjuangan yang sekedar-sekedarnya, tetapi perjuangan yang mengorbankan bukan hanya harta, tetapi bahkan juga nyawa. Lue si mati syahid lek medan perang, lek medan perjuangan, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, perang si lain, perang untuk membela agama. Banyak yang meninggal. Siapa yang mereka tinggalkan? Meninggalkan istri, meninggalkan anak. Tetapi istri dan anak yang ditinggalkan tidak merasa sedih. Kenapa? Karena keluarga mereka yang meninggal di dalam menjalankan perjuangan agama untuk mencari keridhaan Allah. Nah, itu gambaran ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Kita lihat dalam Nahdlatul Wathon, banyak sekali cobaan-cobaan kita. Dan terus terang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, si paling berat terhadapi cobaan-cobaan si datang lekan dalam diri kita. Apa cobaan-cobaan si datang lekan dalam diri kita? Cobaan si datang lekan dalam diri kita adalah yang disebut asyahawat atau hawa nafsu. Kenapa arak dengan NW, kita pada NW lagu, kenapa sampai terjadi pesualan coba? Kenapa? Ibu? Kenapa arak dengan pada satu organisasi lagu besual? Kenapa? Saling sumpah. Kenapa? Saling lanjak. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. A'da'ika alladhi baina jambaika. Si paling bahaya musuh adalah musuh si arak di antara dua tulang rusuk. Apa itu tulang rusuk? Ne barang ne. Apa si arak antara ne barang ne? Ne. Ate. Hawa nafsu. Nah, oleh karena itulah maka al-maghfurlah Maulana Syekh laik nggih. Coba pelungguh perhatian. Lek dalam pengajian-pengajian seminggu sekali jelo Jumat pagi, al-maghfurlah Maulana Syekh lebih suka memilih kitab-kitab tasawuf si ta'ajar lek murid-muridna. Ilmu fikih beliau kuasai, ilmu tafsir beliau kuasai,
ilmu segala macam ilmu agama beliau kuasai. Lagu si sering ajarna ita, kitab si sering ajarna le ita, ajarna murid-muridna bilang jelo Jumat kelima le musholal abror adalah kitabut tasawuf. Apa kitabnya? Ihya Ulumuddin. Kenapa Al-Maghfurlah mengajar kitab tasawuf? Beliau ingin untuk memperbaiki hati dan jiwa muridnya. Mele nemeriri atin teh. Sebab apa? Apabila ati solah endah selapu awak. Apabila ati seda endah selapu awak. Penyakit si belik-belik arak li dalam ati. Demikian pula sifat-sifat si mulia-mulia endah arak li dalam hati. Aran sifatul ikhlas. Mbe tau na ikhlas no? Le imah, le nai, onde le dalam hati. Ara endah sifatut tawadhu rendah hati. Mbe tau na? Le dalam hati. Ara endah sifatul yakin. Artinya yakin, benar-benar keyakinannya kokoh. Lembe tawana dalam hati. Sebaliknya arah endah sifatul hasad. Sifat dengki. Hasad. Al-hiqdu. Mbe tawana sifatul hiqdi. Mbe tawana sifatul hasad. Nah, jadi memang betul ternyata bapak-bapak ibu sekalian, mari kita bersama-sama mengobati hati kita nggih. Ngombe yang kunta ngobatin hati ente ibu-ibu. Hah? Beng uat merah no? Apa? Beng minyak sumbawa? Beng balsam? Oh tidak. Kita mengobati hati seperti yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Salah satu fungsi, salah satu kegunaan, salah satu manfaat diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada manusia adalah untuk syifa'ul lima fis sudur. Jadi oat lekan penyakit-penyakit si arak le dalam ate manusia. Nah itulah bapak-bapak dan ibu sekalian, salah satu yang perlu untuk kita perbanyak mangkin iki telu-ilue baca Quran nggih. Mun baca Quran doang pinang otak teh ibu-ibu. No ara koran no. Le koran no apa sih tertulis bilang jelo? Segala macam tertulis. Kadang-kadang tetu, lagu luwean dena tetu. Baca fitnah-fitnahan, baca segala macam kabar yang tidak keruan, akhirnya hati kita pun menjadi tidak tenang. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Masih teringat pesualan tah? Masih diingat wah ada bejaguran bareng dengan? Oh, kita lupa. Kalau sudah membaca Al-Quran, ditarik hati kita oleh Al-Quran. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Sampai laik nggih, isi hebatnya pengaruh Al-Quran liatin manusia. Laik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wah nemina musola lek balena, lek julum balena. Mina musola lek pekarangan. Musola sederhana, ndek namarak musola apalagi masjid niki si solah si boleh ngadu tehal segala macam. Laik je musola atau masjid laik ngadu pelepah korma doang. Terus atapnya kadu apa ranane? Sekini aneh. Kelansah kurma no. Daun kurma. Ya tekadu jari atap jari gentengna no. Pina Sayyidina Abu Bakar nemina musola lek julun balena sambil membaca Al-Quran. Baca 1-2 ayat Al-Quran, selapu tetangga-tetangga, anak-anak dan istri-istri dari tetangga Sayyidina Abu Bakar selapuna berkerimpun. Nah, paham berkerimpun? Berkumpul, datang, berkerimpun. Kerimpun itu bahasa mana tuh? Bahasa Pancor? Bahasa Anda apa bahasa Anda? Ngombe? Kumpul.
Kumpul. Salapu. Senina-senina dengan nina. Ibu-ibu, tetangga-tetangga Sayyidina Abu Bakar selapu na kumpul. Anak-anak, anak kecil, kanak kode, si bajang ada, selapu na datang. Berkumpul mendekat menuju kepada rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa mereka mendekat? Karena hati mereka tertarik dengan bacaan Al-Quran. Susah dengan Quraisy noh. Akhirnya kelekna dengan si jari batur Sayyidina Abu Bakar. Beritahu Abu Bakar itu, kalau dia mau buat musola di depan rumahnya silahkan. Lagu dendek na bedendang. Dendek na baca-baca. Si teparan Al-Quran Dendek na baca-baca. Sebab selapu senina ta anak ta selapu tertarik. Bareh selapu na tama Islam, awas. Munda alurang Abu Bakar na tetap bedendang ya, jemaah awas. Badak ya. Subhanallah. Itu gambaran dari pengaruh ayat-ayat kitab suci Al-Quran di dalam jiwa hati manusia. Itu sebabnya kalau kita sejadi dengan Islam niki, denara baik perubahan teh, dengar dengan ngaser, dengar dengan ngaji, dengar dengan berhizib, dengar dengan baca Yasin, lagu tetap doang, kita telan, kita sembayang. Oh, berarti ate si mate. Nauzubillah min yalim. Dengan Quraisy baik, dengan musyrik, santer, tergoncang atina dengar Al-Quran. Karena luar biasa pengaruh Al-Quran pada diri seorang manusia. Bahkan Abu Jahal katanya dalam suatu riwayat, atau Abu Lahab, daka nganu gedakna, daka nganu bencina lek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagu bilang kelem nyebuk-nyebuk ia apa ranano? Curi dengar. Lalu ya, teduk-teduk nginte ndek ngadu mata, ngatu telinga. Nginte, ngerapat-rapat aning bali Rasulullah SAW untuk apa? Untuk mendengarkan indahnya bacaan Al-Quran. Padahal dia paling gedek, padahal dia paling lengi atene, paling jahat terhadap Rasulullah SAW. Lagu ndek kuasa, ndek mampu menolak pengaruh Al-Quran pada dirinya. Teduk-teduk, kekelem, merayap-rayap, adik nenek tegita si batur, ngerapat, nginte untuk mencuri dengar bacaan Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Nah, kita umatul Islam, bapak-bapak dan ibu sekalian, marilah kita perbanyak bacaan-bacaan, kita banyak mendengarkan istima' kepada ayat-ayat kitab suci Al-Quran, karena di dalam semua ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, bahkan bukan hanya ayat, dalam setiap huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, para ulama menerangkan setiap huruf itu membawa sekian banyak keberkahan untuk kita semua. Minimal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Mun baca Al-Quran sekik huruf kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihitung oleh Allah menjadi satu hasanah dan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi sekik huruf mau ita pira pahala? 10 pahala. Arak sih lebih bebati Malik, ibu-ibu? Arak? Apa modal dah coba membaca Al-Quran? Modal kepeng? Dek tulak nyugulang kepeng, lagu mau tebati. Dan bati sini 10 kali lipat. Muntah berdagangan paling-paling 2 kali lipat. Tambah modal 100, berjual 200 satak. Tambah modal 1000, berjual 2 yu. Lagu ini hanya modal suara, kita keluarkan bacaan, membaca Al-Quran dengan ikhlas, dengan senang hati. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran, 1 huruf diberikan 10 kali lipat ganjaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua. Mudah-mudahan terpacu-pacu baca Quran gih. Apa sih tahu terbaca? Wah,
baca, daripada tenyumpak-nyumpak, daripada tengerawasang dengan tokol-tokol memot-memot. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Daripada dengerawasang kelambin batur, daripada dengerawasang semamak batur, daripada dengerawasang balai batur, lebih baik kita membaca ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam kesempatan ini Tiang ingin mengajak kita semua untuk mencoba menyimak, kemudian kita mengambil hikmah-hikmah, mengambil manfaat-manfaat dari sebagian ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Yang ingin Tiang ambil pada sore hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Mutaffifin. Hafal suratul Mutaffifin? Hafal atau tidak? Dinarak sikit-sikit, hafal, dinarak sikit-sikit baik. Mana-mana sikit dinarak? Begini. Suratul Mutaffifin, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun walladhina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ila akhir surah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Mutaffifin mengambil contoh sekik macam pegawaian manusia yang selalu berulang-ulang di dalam setiap zaman dan setiap waktu. Walaupun ayat niki turun 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, lagu isi lekan ayat sini berlaku dan terjadi, makin terjadi, nanti terjadi sampai jelo kiamat tetap terjadi. Apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Mutaffifin? Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang al-mutaffifun. Saya sino al-mutaffifin? Al-mutaffifun alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini satu contoh lekan pegawaian teh. Aku mudah-mudahan dende ita arak si nggawe pegawaian sini, karena pegawaian sini adalah pegawaian yang sangat tidak diredoi oleh Allah. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Al-mutaffifun adalah orang yang alladzina idza iktalu 'alan nas, orang yang apabila mereka menimbang, mereka menakar, membeli dengan takaran. Apa Ustaz? Nendak. Apabila nendak, yastaufun, melena terumbuk tendakan. Terlebihang. Misalnya nenendak beras sekarung 50 liter, yastaufun, papah nenendak selalu ngendeng adekna terumbuk lekan jatahna. Nendak 50 liter, wah tebeng 50 liter, rombok jeluk, rombok setengah, nih hadiah nih. Aduh sekadik no rombok-rombok. Hei besual si gara-gara nemelet terumbuk. Wa idza kaluhum, sedangkan mun takar dengan, mun berjual dengan, aw wazanuhum, atau apabila mereka menimbang, berjual dengan cara menimbang, yukhsirun,
takarannya dikurangi dan timbangannya juga dicurangi. Mun dengan bebeli aja celang. Macam-macam cara dengan celang gih. Kadang-kadang takaran kobokan no. Apa arana kobokan no? Anu no. Pokoknya no wah no. Si semula seliter nggih. Kiloan. Nah, kiloan no celang, ngumbe anggone celang. Ngumbe Ibu? Ngombe? Ah? Macam-macam cara nanggi. Kadang-kadang bawa kiloan sino lapisin malik. Sehingga isinya kurang. Kan lekan luar sekilo roana no. Kiloan no. Lagu dalamnya bawa wah tekurangin. Telapis malik jadi beras si kiloang no kurang sebenarnya di depan sekilo. Lagu wah rata atasnya. Nih wah sekilo nih. Bur. Pira kilo 10 kilo. Nih wah sekilo nih. Bur. Ule batur tumpahangna aning jerigen si 10 liter mah kurang ternyata. Datang mbeo kurang nih. Ande no wah nih 10 wah nih toh ngone wah gita no rata. La ilaha illallah. Itu cara dengan laik. Sebagian laik dengan lek Madinah ngeno angkuna. Arak lek ajan ngeno ibu-ibu. Si girang ngakal-ngakalin celang-celang no. Hah? Celang, santer celang nah. Suka menipu, melakukan satu perbuatan al-ghish, nau'un minal ghish, menipu. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, walaupun ayat ini hanya ayat ini bercerita tentang dengan laik si Arab di Madinah. Ayat ini menceritakan satu bentuk macam kecurangan, tetapi kata ulama, ayat ini maknanya mencakup seluruh macam kecurangan, terutama dalam jual beli. Jadi selapuk dengan si celang, ngumbe-ngumbe angkuna celang. Ngumbe angkuna celang, ibu. Mbe si girang berdagang nih, si wah celang. Hah? Celang isi melihatna bebati akhirnya kurangina jatah batur setengah on. Kurangina jatah batur 1 on. Adiknya mau bati. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apakah mereka dengan si celang sino, si girang berdagang dengan cara yang celang, mengurangi jatah orang, menipu, dengan menggelapkan, dengan memberikan yang palsu, atau cara celang si bagaimanapun caranya, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jelo di mana semua orang tanpa kecuali nanti akan berdiri di depan Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan celang nggih. Jangan celang ibu-ibu. Kalau celang itu bukan muslimat Nahdlatul Wathon. Berdagang lek pekan ampuna celang di muslimat NW no. Arana doang muslimat NW. Tetapi perbuatannya bertentangan, perbuatannya menipu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaisa minna." Sai si girang nipu batur, lek dalam masalah perdagangan atau lek dalam masalah-masalah si lain, pokoknya si girang nipu ngakalin, girang
Aparana janji-janji padahal ndekna tetu janjina sino. Girang nipu lek dalam perdagangan jual beli, falaisa minna. Orang itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah termasuk kelompok kami. Artinya daka arana Islam lagu pegawaiana girang nipu, maka khawatir jangan-jangan lek jelo kiamat era ndekna bau bergabung barang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekelin, apa kelin bahasa Anda no? Tekelin. Ne barisan dengan celang, ada bendera celang arana. Selampu ina amak sama tuan jari, nina mama dengan ajan dengan bembe. Pokoknya soalnya celang, tono tokno baris no. Lek barisan dengan celang no. Tekelin. Mele sudah nyebut-nyebut, arak tandana. Betulis lek buburanda, aku dengan celang. Langsung tekelin. Waktu kita si malaikat. Selapu manusia berdua sima. Sima artinya tanda. Marak setempel. Misalnya kan arak dengan berdua bembek gih. Adik ini ketukeran barang batur kan tersetempel. Era le akhirat endah ngenu keadaan manusia terstempel. Kadang-kadang stempel sino terang benderang selapu dengan bau gita ya. Kadang-kadang di penggitan isi manusia lagu penggitan si malaikat. Tekelin selapuna berdasarkan stempel. Dengan si pacu berzikir, arak tandana kumpul barang dengan si pacu berzikir. Dengan si pacu meta kutu sambil nyumpak batur, kumpulang barang dengan si meta kutu sambil nyumpak batur. Dengan si giran celang di dalam berdagang, mun nendak celang, mun bajual papa si seda parana paling solah. Nih wah nomor sekit nih. Padahal dalam Athena nomor sekit lengina katanya. Dalam Athena nih wah nih nomor sekit wah nih. Nih wah nih. Dalam Athena paling nomor sekit lengina kah beli jerih kutipu katanya dalam hatinya. Allahu Akbar. Nah itu nanti masuk dalam kelompok-kelompok seperti itu. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah contoh dari satu praktik yang terjadi zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang, sampai nanti, sampai seterusnya. Praktik-praktik curang di dalam perniagaan atau di dalam jual beli. Kalau kita umat Islam diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memegang teguh sikap jujur di dalam semua hal. Apa yang bagus kita katakan bagus nggih. Kalau misalnya ada kurang bagusnya kita sampaikan. Kalau misalnya ada cacatnya kita sampaikan. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan apa yang diminta kita sampaikan. Keburukannya, kekurangannya, baik itu makhluk hidup maupun barang dagangan biasa. Misalnya penjual sampi, tekatuan nih sampi sini bagus atau nih? Oh paling bagus. Padahal tahu tuh santer luwih korengna misalnya sampi no. Atau sampi si ngombe si kurang bagus no. Sampi si ngombe. Jual bembek malek, bembek ini bagus atau nih? Oh bagus. Padahal kita umat Islam diperintahkan untuk menjelaskan apa adanya, karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang ditanamkan pada diri mereka nilai-nilai dan sifat-sifat kejujuran. Saya si jujur berarti ngikut kepada Nabi Muhammad. Saya si girang ngakalang berarti ikut kepada siapa? Kepada siapa si girang ngakalang? Kepada setan. Kan setan pegawaiannya ngakalang itu doang. Ngakalang itu maksudnya apa? Tazinul batil. Sesuatu si lengi sino hiasangna isi setan adiknya bagus ruana li ita sehingga akhirnya tegawi. Padahal lengi, padahal bahaya. Misalnya pegawaian maksiat. Katakanlah misalnya pegawaian apa maksiat? Misalnya pegawaian nginem berem sino jauh mudarat, ummul fawahish.
induk lekan selapuk macam fahisyah si lengi-lengi. Lagu datang setan berbisik, si aran nginam sinu mai, nanti kamu akan teler. Kalau sudah teler je, semua enak saja pikiran kamu. Akan lupa pada semua kesusahan. Akhirnya terperosoklah seseorang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lanjutan dari ayat tersebut, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin wailu yawma idzil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa inna kitabal fujjari lafi sijjin, bahwa kitab catatan pegawaian dengan si ngawe maksiat di dunia fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum, arak tauna, arak tempat disimpannya catatan-catatan orang yang berbuat dosa di suatu tempat yang namanya sijjin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Kemudian dua ayat berikutnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sebab terbesar yang membuat orang mendustakan hari akhirat, membuat orang mendustakan agama, membuat orang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat orang melakukan hal-hal si lengi-lengi sindikna keruan. Apa sebab? Salah satu sebab yang utama, rona ala qulubihim. Le dalam atena arak roin. Apa arti roin? Roin itu artinya sesuatu, apa ya bahasa kita tuh? Roin adalah sesuatu yang berkarat le dalam ati, sehingga atena dekna bau tembus isi hal-hal si bagus. Daka Nabi Lanjelo dengar ayat-ayat suci Al-Quran, dekna bau berubah atena. Daka Nabi Lanjelo berdait barang dengan saleh, dekna bau berubah atena. Daka na balena lek sedin masjid lagu dekna bau berubah hatinya. Kenapa? Karena hatinya itu sudah tertutup dengan karat. Apa yang menyebabkan hatinya berkarat? Maka nu yaksibun, pegawaian lengin. Kan Rasulullah SAW menyebutkan, idza aznaba zamban, man aznaba zamban nukkita fi qalbihi nuktatun sauda. Fa in taba suqila qalbuh wa illam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu kulluh. Sai-sai dengan minak supuk macam kelengian, kata Nabi SAW, maka akan ditulis satu titik hitam di dalam atina. Kita lahirkan lekan ina amakta, lahir dalam yuladu alal fitrah, bersih atinta, seperti ibarat kertas yang sangat putih. Dek narak, bedang-bedangnya sekedip dek narak putih, luar biasa bersih. Nah, begitu kita berbuat dosa, misalnya tercelang, atau terlekak, atau tenungkulang, atau tenipu, atau tenyumpak, nukkita fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ditulis satu titik hitam di dalam atinta, sehingga atinta si semula putih mulai arak bedang naseki. Terus dek namele tobat, jemak malik gawe maksiat, berombok titik hitam sino jari dua. Jemak sulikna malik pina maksiat, berombok jari pira? Jari telu. Bilang jelo berombok sekik. Terus berombok karena ndek nemile taubat. Mun tobat
suqila qalbuh. Kalau dia taubat, titik hitam itu akan dihapus oleh malaikat. Kembali atina jadi putih. Lagu ini dia milih taubat. Tenasehatin si dengan dia milih terus saja berbuat yang tidak-tidak. Wa illam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu kulluh. Dia milih taubat terus saja berbuat maksiat, akhirnya titik hitam itu berumbuk, hitam bedang, akhirnya atina penuh isi titik si bedang sinu. Tertutuplah hatinya, tidak bisa menerima kebaikan. Itulah kelompok macam manusia si marak lae zaman Nabi aran Abu Jahal. Abu Jahal atina wah bedang, atina wah betutup, dekna bau tama nasihat. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian tokoh-tokoh Quraisy dengan si wah atina wah tersetempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati seperti apapun mereka tidak mau mendengar. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran adikna bersih atinta, jangan sampai ada roin, jangan sampai atinta bekarat. Jadi setiap hari jangan lupa kita memperbanyak istighfar. Terumbuk tobat ibu-ibu nggih. Karena si aran dosa sino min haitsu nadri wa min haitsu la nadri. Si aran dosa sino kadang-kadang berbuat sesuatu yang baik, dia selalu ingat-ingat kebaikannya. Papahna sembahyang dia ingatna doang. Lewah ku sembahyang. Lagu papahna dekna sembahyang, lupa na. Padahal dekna sembahyang tapi cepat dia lupa. Dia lalai sembahyang 1 hari, 2 hari, nanti 1 tahun, 2 tahun dia sudah lupa. Lupana dirina lae setahun yang lalu wah dekna sembahyang. Misalnya seminggu atau 2-3 jelu, wah lupa nah. Bait kepeng lekan batur berotang. Setahun 2 tahun lupa nah. Batur datang nagih, silian dia. Yo, dek kuah. Yo, kan si dia nyinggak akal kepeng kule, dek kuah. Dek kuah. Yo, dek kuah yo. Lah, silian dia. Takut dengan. Nah, itu sifat manusia. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak istighfar nggih. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih taubatan nasuha. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Orang-orang yang mendustakan agama Allah dengan si hidup dengan penuh kecurangan, dengan si hidup dengan melakukan al-fujur, pegawaian-pegawaian si belik-belik dosana, si luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mereka dari rahmatnya di akhirat. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Jangan harap akan bisa mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam surga. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Nah, sebaliknya orang-orang al-abrar. Inna kitabal abrar dengan si solah, si bagus, angkun pegawaian nalek dunia. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk kelompok sinunggi. La fi illiyin, arak catatan dengan si solah-solah sino, lek sopok tahu si luar biasa atasnya, luar biasa tingginya, tempat yang sangat mulia disimpan oleh Allah. Yashhaduhul muqarrabun, dijaga oleh para malaikat. Catatan amal orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk seperti itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jadi, di dalam kehidupan kita,
di dunia ini, terutama di dalam aspek muamalah kita sesama manusia. Di dalam hubungan kita sesama manusia, hubungan barang tetangga, hubungan barang keluarga, hubungan barang dengan segubuk sedasan, hubungan barang selapu sesama umat manusia. Kita melandasi hubungan kita itu dengan dasar pertama kejujuran, kedua kebaikan, ketiga saling nasihat menasehati. Untuk belajar jujur, bapak-bapak dan ibu sekalian, insya Allah segala sesuatu yang menimpa kita, segala sesuatu yang kita hadapi akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang siaran terjujur sini berat, terutama jujur untuk mengakui kesalahan kita. Jujur di dalam mengakui kekurangan kita. Siaran manusia sino wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Paling cekat mina alasan siaran manusia. Apalagi papahna salah. Ita misalnya salah jarang. Misalnya takatuan, yo, sida kan dengannya pegawai Anda. Jarang. Ita terus langsung, oh, nggih, maapang tiang salah jarang sih ngino. Luwean ita, yuh kan sida ngene pegawai Anda. Oh, soalnya ngene. Padahal nyata-nyata pegawai Anda salah. Nah, orang yang jujur, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah orang yang salah satu sifat tanda kejujurannya adalah selalu sanggup untuk mengakui kekurangan dan kesalahannya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW saja dina ila-ila. Manakala beliau melihat bahwa apa yang merupakan pendapat beliau ternyata dina sesuai. Seperti contoh laik nggih. Laik Nabi SAW pernah beliau lewat di kebun korma dengan Madinah. Kemudian gitana dengan si bedue korma sino yang kena yu'abbirun nakhlah. Yu'abbir maknanya artinya menyiangi, mengawinkan, ngawinang bibit no. Mengawinkan bibit korma sino. Mara cara dengan nangke. Kenapa dikawinkan bibit korma? Supaya hasilnya lebih bagus. Nah, kan arak nangke terdengar misalnya apa? Misalnya duren. Duren apa sih beli no? Arana duren Bangkok. Duren Bangkok sino tak aranang duren Bangkok karena laik tekawinang lek negeri lek Thailand no, lek Bangkok. To lek Thailand. Tekawinang antara satu bibit dengan bibit yang lain, akhirnya sugul anak si beli. Ada juga misalnya kelapa endah ngenu nyiur. Ada juga bahkan padi. Padi apa rana si bagus no? Padi apa si bagus? Padi-padi no kan tekawinang antara satu dengan yang lain, akhirnya sugul padi si lebih putih, lebih bagus. Rasulullah SAW gitana sahabat lain, sahabat mengawinkan pohon kormanya dengan antar bibit korma. Apa kata Rasulullah SAW? Oh, kalau menurut saya ini tidak ada gunanya. Dek narak kenana ngawinang bibit korma, dek narak pengaruhnya. Akhirnya sahabat begitu mendengar Rasulullah SAW dek setuju terhadap perbuatan itu, artinya menganggap tidak ada gunanya, akhirnya jerak sahabat ngawinang bibit korma. Begitu datang masa mata, pada saat datang masa panen, ternyata hasil korma tidak seperti biasa. Hasilnya tidak bagus.
Datang selaput sahabat. Sahabat datang aning Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dulu engkau mengatakan bahwa mengawinkan bibit korma itu tidak ada faedahnya. Kemudian kami semua meninggalkan pekerjaan itu. Ternyata setelah kami tinggalkan, ternyata justru hasil korma kami menjadi berkurang. Dikna bagus marak laik. Apa kata Rasulullah SAW? Oh, itu adalah pendapat saya. Pendapatku bukan wahyu dari Allah. Itu hanya pendapatku. Aku ini tidak ahli dalam masalah korma. Karena Nabi berasal lekan Mekah. Mekah sinu di narak kebun korma. Le Mekah sinu pegawaian dengan jadi pedagang. Lalu aning Madinah dengan Madinah sinu luwek jadi petani. Rasulullah SAW mengeluarkan pendapat sesuai dengan ilmunya. Dek nara apa pengetahuan beliau terhadap ilmu pertanian. Akhirnya kata beliau tidak ada gunanya, padahal ternyata ada gunanya. Rasulullah SAW kemudian menerangkan, oh itu adalah pendapat saya. Pendapat saya sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau salah jangan diikuti, itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. No, itu contoh jujurnya seorang nabi. Dek na ilak ngakuin kesalahan, kekeliruan pendapat beliau, tidak malu beliau. Dek namara ita nangka separuh ita jari beruk terjadi kepala dusun, wah harus paling kena. Dek nara si kanggo kena selain ita. Beruk terjadi tuan guru, harus ita doang si kena. Dek nara jemaah si kanggo kena, harus tuan guru doang si paling kena. Padahal kadang-kadang bau endah tuan guru salah. Bau atau ndek? Bau atau ndek? Bau dan bahkan terjadi. Ya ampun, itu luwek-luwek saling nasihat nggih. Nah, itulah tanda kejujuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak malu mengakui kesalahan, tidak malu mengakui kekurangan, tidak malu mengakui kekeliruan beliau. Itu juga menjadi landasan kita di dalam bermuamalah. Kemudian yang kedua, landasan kita di dalam bermuamalah adalah qiyamul khair. Qiyamul khair maknanya nilai-nilai kebaikan. Jari munta bebaturan sino, bapak-bapak dan ibu-ibu, coba tiang ketuan sida. Ibu-ibu, apa tujuan sida berdua batur? Apa manfaatnya berdua batur? Ayo. Mele bagus. Apa tujuan anda berdua batur? Kan anda demen berdua batur? Sebab apabila kita memiliki teman, maka pada saat kita salah, arak si nasehatin, arak si meriri ita. No, tujuan ta berdua batur nggih. Dendek ta berdua batur dengan maksud untuk menjajah dengan petanta dengan si berenggih doang li ita. Mele jadi batur aku ke. Au mun mele jadi baturku je harus enggihang aku deh. Tak boleh mengatakan dek harus enggih. Ngeno ke ibu-ibu? Oh tidak. Nah, kita berteman itu hubungan persahabatan kita sesama manusia, sesama umat Islam, kita dasari qiyamul khair, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesalehan, nilai-nilai agama. Ia jadi dasar di dalam hubungan kita bersahabat. Kemudian yang ketiga, dalam hubungan kita sesama manusia, kita landasi dengan saling nasihat, menasihati. Kejujuran, kebaikan, saling nasihat, menasihati, itulah sebagian daripada dasar kita di dalam membina hubungan persahabatan dengan sesama manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, jemaah sekalian yang berbahagia, tiga dasar ini mudah-mudahan bisa kita pegang. Mudah-mudahan kita bisa belajar menjadi orang si jujur lek diri tanggih. Jujur nggih? Jujur kita kepada diri kita, terutama
jujur kepada orang lain, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu siap untuk mengakui kesalahan kita, selalu siap untuk mengakui kekurangan kita, dan selalu siap untuk menerima kelebihan orang lain. Kadang-kadang penyakitnya jadi manusia, dia temele kita dengan lebih lekan ita. Gedak ita muntah kita dengan si pak menurut ita pada barang ita lagu kan ia lebihan mauna. Lebihan mauna kepeng, lebihan mauna rezeki, lebihan mauna solahan balena. Terus misalnya gagahan semamakna misalnya, atau ingesan seninakna, gedek doang itu. Nah, berarti kalau seperti itu masih ada dalam hati kita, artinya hati kita masih belum mampu menerima sifat kejujuran. Jadi si aran terjujur sino, kita siap menerima kelebihan orang lain. Dendek terbaca talon ating gih. Bahkan bukan hanya dendek terbaca talon ating, dendek tertalon ate wah. Becat atau lambat dendek tertalon ate. Kalau orang lain memperoleh kebaikan, kita juga ikut bersyukur. Mudah-mudahan dengan si mau kebagusan sino, mele bagi kebagusan sino li ita. Mudah-mudahan. Dengan mau rezeki, kita juga ikut bersyukur. Mudah-mudahan dia mau membagi rezekinya dengan kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau demikian hubungan kita sesama manusia, sesama umat Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah keadaan kita akan dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan semangat saling cinta, mencintai dan saling bantu-membantu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, jemaah pengajian yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi tiang bersyukur, tiang senang melihat pelunggu semua kumpul. Jadi memang inilah harapan kita, mudah-mudahan setiap kali kita membuat majelis ta'lim, mudah-mudahan semakin makmur nggih, semakin syiar, semakin makmur, dan apa yang kita peroleh di dalam majelis ta'lim itu dapat menjadi bekal kita untuk menjalani sisa kehidupan kita. Wallahu alam. Saya si karing setahun, saya si karing 2 tahun, saya si masih berdua jatah 5 tahun, saya si masih berdua jatah 10 tahun. Wallahu alam. Tapi mudah-mudahan semua kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca Fatihah dengan niat untuk seluruh sesepuh kita yang ada di desa Ajan, Dusun Ajan niki, tiang mendengar bahwa di Dusun Ajan ini termasuk salah satu tempat sih, ya katakanlah yang cukup awal menerima dakwah Nahdlatul Wathon. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Maaf apabila ada kekhilafan, kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian jujur kepada diri sendiri, orang lain, dan jujur kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.